di paragraf pertama juga kan sebenarnya ini ada menurut para ahli. Cuman sama versa menurut para ahlinya tuh diilangin karena ini jadi diganti sama kata-kata versa. Apa harus tetap diambil apa gimana, Pak? Disebutin dong ahlinya yang mana, di kalimat mana yang kamu ambil. Kan Dari kalau sini, Pak. oleh karena itu, ya kan, oleh karena itu kan bukan kata ahli itu mah. Iya. Di kalimat yang mana yang kamu parafrase, lalu cantumkan, beri penghargaan kepada ahli tersebut gitu. Pak yang kalau misalnya di pembahasan itu sinonim cerita rakyatnya nggak harus dimasukin kan apa langsung aja bukan sinonim sih apa sih namanya kesimpulan Sinopsis. sinopsis ya jadi sinopsisnya persa masukinnya di sini Di mana ini pun masih pendahuluan? persa warnain karena kayak kebanyakan gitu mau ditandain diambil apa enggaknya. Sekarang Persa hitung deh. Coba pendahuluan di blog sampai dengan metode itu kira-kira melebihi 500 kata atau enggak? Ini pakai ukuran standar ya. Standar ini sampai dengan diri sendiri. 500 kata. Nggak tahu, Pak. Lihatnya di mana, Pak? Kamu metode penelitiannya jangan di blog juga. Dari hanya sampai dengan kata dirinya sendiri itu. Yang mana metode digunakan? Bagian pendahuluan aja, bagian pendahuluan kamu blok sampai sebelum metode penelitian. Nah, coba lihat kamu di sebelah kiri bawah. 2.650. Masa 2000 sih? Yang gimana sih kan? Iya. Kan ada 1.161 of 2.650 word. Yang 2650 itu jumlah keseluruhannya, Neng. Yang kamu blok hanya 1000. Nah, adapun yang paling baik pendahuluan itu 500 kata. Jadi kalau yang melebihi pindahkan ke pembahasan begitu. Contoh sinopsis ada di pendahuluan, pindahkan ke pembahasan. Ya juga tuh versa merah-merah itu yang warna-warna ini tuh mau versa hapus, Pak. Cuman Jangan versa nanya dihapus, dulu. sayang. Nih ya, nih contoh Enggak, ya di saya atas deh, coba di atas. Di atas kan kamu ada ciri-ciri dia, ciri-ciri lisannya. iya. Nah, ciri-ciri sasar lisan itu pindahkan ke bagian ini pendahuluan apa pembahasan. Itu pindahkan. Warnain dulu. Nggak tahu kamu tandanya gimana nih. Pokoknya ini ya. Apa? Tapi ada rekaman sih. Pembahasan. Iya, Terus pembahasan. bawahnya masih terus ke bawah. Kemudian nah yang satu paragraf nih cerita rakyat sampai dengan pertumpahan darah. Itu pembahasan masuk. Jadi kurang-kurangin gitu, Fer. Memang kelas kamu tuh hobi nulis loh. Hobi nulis. Di pendahuluan banyak banget, sementara isinya sedikit.
karena ini Pak, pada pusing harus gimana gitu. Ya, kalau kalau saya bilang mungkin bukan pusing kali ya, mungkin eh, lebih enaknya adalah tidak hobi menahan diri gitu. Maunya diceritain semua. Ya Allah. Kan gini Per, kalau Eh, kalau kamu nonton nonton sinetron, sekira-kiranya adegannya langsung dikasih tahu, kan gak ada gregetnya. Makanya iya. itu ada teknik memindahkan gitu. Nah, sekarang kalau Bapak kalau kalau ini apa nanti setelah dipindahkan kamu hitung lagi ya, itu ada berapa sih gitu. Ya. gimana? Terus kalau misalkan kamu bilang apa tradisi Batu Nyale ini kan ini ya apa namanya? Masih cerita Masukin tentang sebentar-bentar. Oh, ini cerita tentang ke daerahannya ya. Iya, ini masuk ini nih, masuk masuk pembahasan aja nih. Berarti tapi kamu harus ada pengganti, pengganti tentang gambaran singkat tentang cerita rakyat Putri Mandalika. Dari atas satu dari dengan adanya cerita rakyat. ini Festival. masuk ke pembahasan Pak. Iya, nanti nanti harus diganti nih yang dua yang yang barusan saja di apa namanya dipindahkan diganti dengan satu paragraf yang sifatnya umum gitu. Yaitu ngomong fenomena inilah fenomena apa MotoGP. Di mana itu jadi ke Iyalah di MotoGP. pendahuluan. Di pendahuluannya. Mm-mm. Apa? Nama sirkuit. Nama emang kan lagi ada lombanya. Iya, tapi nama sirkuitnya Mandalika. Oh. Ya nanti kamu cari informasi lebih lanjut ya tentang sirkuit Mandalika. Kalau nggak diambil, kalau nggak dimasukin, misalnya Versa ganti sama yang lain itu nggak apa-apa. Ya boleh aja, cuman kamu ngelewatin momen. Jadi kan kadang-kadang dianggap kebaruan tuh, oh ini kok anak lucu ya, dia ngambil penelitian tapi dasarnya adalah fenomena yang ada saat ini gitu. Itu biasanya ada nilai tambah gitu dalam positioning di karya ilmiah. Gitu. Dengan kata Harusnya lain juga baru kamu peka sadar. lah, peka terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan. Bapak Udah. yang kata Bapak, apa tuh namanya, ngutip misalnya yang udah diceritain sama jurnal lain, sama peneliti lain. Setelah Itu artikel, gimana Pak maksudnya? Heeh, gimana nah artikel maksudnya itu kamu, Mas? kamu setelah artikel kamu udah masuk di mana? Nggak ada deh Pak kayaknya. Ah, yang benar. Masa kamu nggak masukin sih? Kamu jangan jahat ke diri sendiri dong. Kan udah capek Enggak bikin Pak, setelah artikel. soalnya emang gimana ya? Kayaknya emang nggak ada apa saya kurang paham ya. Nih saya Soalnya, searching ya. ya, kalau versi itu. Kan telah artikel itu kan ngambilnya dari judul, Per. Oh, Masuk ke Go Scholar, kamu judul kamu kan nilai budaya kan? iya, Nilai budaya, cerita rakyat. Benar nggak? iya. Nah, yang Mandalikanya nggak usah. Nah, inilah yang telah artikel, ambil yang dari jurnal nih. Oh, ternyata sudah ada nih cerita rakyat Panjalu. Ini satu ya, cerita rakyat Panjalu. Kemudian ada tentang ngomongin struktur nilai. Kemudian ada nilai budaya dalam Kebokicak. Ini kalau yang repositori ini jangan nih. Kalau repositori Terus, ini biasanya dia skripsi. Yang skripsi jangan oh diambil ya. iya, Ini perhatiin ini repositori, maaf nih. Perhatiin itunya. Nah, kalau yang neliti.com, ini harus dicek beneran jurnal atau bukan.
kalau yang jurnal nih, misalnya nih, kalau ada tulisan jurnal, oh ya itu jurnal. Menggali nilai, ambillah. Ini banyak loh, PR. Kamu ambil aja yang berkaitan dengan, pokoknya selama ada nilai budaya, ada cerita rakyat, lalu kamu cari pembedanya apa. Oh, si A, misalnya Kanzunuddin ngomong tentang Fatma, menggali ini nilai. sinyal Versa yang jelek apa sinyal Bapak yang jelek, Mak? Kenapa? Putus-putus gitu. Kayaknya sinyal Lancar di Fatma. lancar di Fatma, berarti sinyal Persa. Terus ada nilai kearifan lokal gitu. Artinya Unsriana nilai kearifan membahas tentang nilai kearifan lokal. Ya otomatis kita ambil lah ini kira-kira apa sih apa namanya lihatnya dari abstrak aja kan udah dikasih tahu ya bagaimana cara telah artikel. Di sini ngomongnya bahwasannya tujuan penelitian yang dilakukan oleh Unsriana itu adalah wah dia nggak disebutin di sini. Tapi kesimpulan dia adalah ditemukan nilai-nilai kearifan lokal sebuah bangsa yang ditemukan di cerita rakyat nasional. Kemudian di dalamnya banyak mengandung nilai-nilai moral, khususnya minwa, yaitu sebagai nilai nilai untuk ucapan rasa syukur, return the favor, atau nama dia adalah Ongaesi. Begitu. Nah, artinya kamu kutipan-kutipan ini Sinyal Versa barusan keluar, Pak. ya nggak apa-apa. Kan nanti ada rekamannya bisa dilihat lagi. Jadi Fatma juga masih dengerin. Nilai-nilai artinya telah artikel ini kamu ambillah kira-kira 5 atau 6 lah gitu. 5 lah gitu kalau ini supaya banyak. Cari aja kayak ini yang mengandung nilai budaya cerita rakyat Panjalu. Terus ada nggak sih Mandalika? Nah, yang cerita tentang Mandalika adanya ini, yaitu mengkaji nilai pendidikan. Gitu. Artinya ada orang yang telah menuliskan di jurnal, bentar, ini Prince Unram. Ini dicek ya nanti, kok khawatir bukan jurnal nih. Bapak, Mm-mm. sinyal jelek banget lagi yang Versa. Iya, sekarang udah aman belum? Bapak tapi kebanyakan studi apa sih? Iya, yang dari baca-baca jurnal itu tuh yang Fatma butuhin tuh kayak teorinya tuh kayak sama semua gitu tau Pak. Jadinya kayak diambilnya cuman satu malah Fatma Pak. Justru jangan begitu. Kalau ada orang yang mengucapkan sama di beberapa jurnal, disebutkan semua. Jadi kayak model Versa tadi loh, yang numpuk gitu loh. Oh, jadi walaupun kayak sama, misalnya di jurnal ini dari Sudirjo, terus kayak di jurnal ini juga dari Sudirjo gitu, sama, gak apa-apa Pak ditulis lagi. Sama. Jadi kayak tadi kan si Versa, si Siono sama siapa ya tadi ya? Kan ada dua tuh yang kamu lihat di tulisannya Versa tuh. Ada si Siono sama satu lagi ya. Nah, yang begitu itu didempetin gitu. Jadi pakai titik koma. Kalau pakai Mendeley dia otomatis langsung. Caranya
Jadinya Fatma Bapak, jadi kayak nyari lagi Pak jurnal Versa. gitu. Gak apa-apa Versa kali, Pak, barusan udah ya. keluar Zoom. Jadi Bapak masukin, kan Versa juga tadi udah masukin yang tadi kata Bapak yang apa tuh? Yang sumbernya dari namanya Mardiana itu, cuman Versa nggak tahu cara ngetikin buat apa namanya hasil jurnalnya itu gimana, tulis judulnya aja. Enggak Seudah apa itu dong. Pak? Gini caranya. Pas tujuan, seudah tujuan apa gimana Pak? Kan telah artikel Suara Versa misalnya keputus-putus nih. Fatma, saya ambil langsung contoh ini ya. Contoh untuk Iya. penulisan Versa ya. Oke, Kita ambil Pak. tentang nilai budaya. Nah, mulainya nih penelitian terkait nilai budaya pernah dilakukan sebelumnya oleh siapa nih yang mengerjakan? Merdiatna gitu kan. Ya, saya langsung ini deh, langsung ini nggak punya DOI lagi. Ini kan masukin ke Mendeley-nya ya. Yang Merdiatna. Jurnalnya jurnal Bahastra. Tahunnya 2019. Volume 4 nomor 1, halamannya halaman berapa nih? 143 sampai 148. Nah, langsung di save. Nah, kita masukin oleh reference Mendeley, langsung insert yang nah, nanti kan ini diubah ya. Diubah yang ini. Penelitian terkait nilai budaya pernah dilakukan sebelumnya oleh yang. Kemudian kita lihat yang tuh ngomong apa sih gitu. Ya lihat di abstrak juga bisa sebenarnya. Nah, kan dia abstraknya ada 2 ya. Penelitian abstrak bahasa Indonesia ada abstrak bahasa Inggris. Penelitian terkait nilai budaya pernah dilakukan sebelumnya oleh Merdiatna tahun 2019. Yang oleh Merdiatna 2019 meneliti mengenai apa di sini mengkaji struktur cerita rakyat dari rakyat Panjalu mengenai struktur cerita rakyat Panjalu. Ya kan? Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif analisis. Dengan menghasilkan, kita cari hasilnya apa. Kalau di sini dilihat hasilnya kan ini. Kajian struktur menunjukkan fakta cerita tentang tokoh yang pantas untuk menjadi teladan.
Kajian nilai budaya menunjukkan nilai budaya-budaya sangat baik, nilai budaya dalam cerita pun menunjukkan nilai luhur budaya bangsa. Kan gitu. Jadi dengan demikian berkesimpulan bahwa kajian terhadap cerita Panjalu menunjukkan adanya karakter tokoh pemimpin. Ini aja. Yang teladan dan nilai budaya. Nah, ini dia kamu ambil. Tapi nanti hati-hati, ini pasti akan bermasalah. Nanti kamu tinggal ditandai dulu untuk diparafrase. Gitu ya, Persa. Nah, penelitian selanjutnya ini yang telah artikel kedua ya. Yang kedua dilihat lagi oleh kamu, kita pilih langsung ada Mandalika. Oh, ternyata ini misal adanya mudah-mudahan ini apa nih? Kalau ini ISBN bukan. Nah, ini tesis. Kalau tesis jangan dipakai ya. Nah, ini dia nih. Transformasi Cerita Rakyat Anjani Mandalika dan Cilinaya dalam kumpulan puisi Anjing-Anjing. Itu boleh juga. Atau telah nilai kemanusiaan, teatrika legenda. Nah, ini kayaknya ini juga nih. Nah, yang jurnal, teater, boleh. Ini misal yang ini ya. Ambil aja. Ini kalau ada di OI-nya, kalau ada di OI sama enak cepet ngutipnya. Ini persanya hilang-hilangan nih. Iya, Pak. Ya perhatikan aja ini Fatma nih, lihat nih. Kalau saya kalau ada di OI langsung keluar semua, langsung di save. Ya ini kan kayak gini kan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh langsung namanya kan Kailani ya di sini. Nah karena ini berbeda ya, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Kailani yang melakukan penelitian. Lihat tujuannya apa? Untuk bentuk presentasi, melakukan penelitian untuk mengetahui bentuk presentasi teater atau presentasi pertunjukan teater Mandalika, teater Putri Mandalika. Udah, karena teater kan tidak ada hubungannya dengan nilai budaya, cukup aja sampai di sini. Kamu bisa mengkaitkan adapun penelitian ini. Kalau misalnya udah 3 ya, adapun penelitian yang disajikan pada artikel ini merupakan memfokuskan pada atau memfokuskan untuk mengetahui sejauh mana nilai budaya yang terkandung dalam cerita rakyat Putri Mandalika. Begitu. Nah, terus seumpama sambil saya menjawab pertanyaan Fatma, Pak, bagaimana kalau ada yang sama gitu? Contoh misalkan seperti ini ya. Kadang-kadang kita menemukan, kita ambil saja misalnya, biasanya yang sama itu tentang teori belajar deh. Belajar.
Nah, misalnya ini ya, penerapan teori belajar behavioristik. Kalau untuk ngutip isi kan biasanya di dalamnya Fatma, biasanya gitu loh. Bentar saya citasi dulu. Nggak ada di OI-nya. Kelihatan nggak Fatma? Kelihatan, Pak. Nah, misalnya begini nih. Dia bilang teori belajar merupakan gabungan prinsip ini kan ya, sampai dengan di sini. Ya. Misalnya ini. Saya copy masuk ke sini. Nah, terus ternyata di sini yang ngomongin tentang belajar banyak gitu. Jika kata-katanya sama, ini seumpama saya random saya tahu bahwasanya di yang saya tulis ini adalah yang memiliki kalimat yang hampir sama. Misalnya saya ambil dari sini. Terus ada lagi ternyata saya temukan. Ini tinggal diedit, tambahkan aja di sini. Nah, ini jadi seperti ini. Tapi kalau misalnya hanya ada setengah, contohnya teori belajar merupakan gabungan prinsip yang saling berhubungan. Ini ada di kata-kata orang lain, terus penulisnya menambahkan. Kalau di sini misalnya kita ambil ada teori lagi yang hanya menyebutnya, nah tentang kalau teori belajar itu adalah gabungan prinsip yang saling berhubungan, kata Pane. Terus Elias nih itu menambahkan Pane dengan menambahkan kalimat dan penjelasan atas sejumlah fakta dengan peristiwa belajar. Nah, ini juga boleh Fatma, model seperti ini. Tapi itu harus benar-benar teliti dalam hal mengutip. Makanya apapun yang kamu baca, meskipun ada perubahan sedikit dalam kata, ya kamu tolong hargai setiap yang kamu baca dengan cara memberikan kutipan selayaknya. Itu. Oke, Pak. Terus berarti nggak apa-apa kan ya yang kemarin-kemarin mah, Pak? Yang mana nih? Gak apa-apa gimana? Itu maksudnya jadi Fatmanya jadi kayak cari jurnal lain gitu, Pak, biar kayak kutipannya beda. Itu juga boleh, Fatma. Artinya gini, semakin kamu banyak membaca jurnal, nanti kan akan kamu bertambah. Jadi nggak usah bersedih. Karena nggak ada, cari yang lain. Nggak mesti kayak gitu kok. Semakin banyak koleksi jurnal yang kamu punya, tentunya semakin besar peluang kamu untuk tidak menyanyiakan waktu gitu. Nanti deskripsi akan dipakai, di semester berikutnya juga akan dipakai. Kan mulai dari semester sekarang kayaknya banyak penelitian deh gitu. Banyak banget, Pak. Oh, sekarang juga udah ya? Udah ada, Pak, bikin jurnal yang lain. Siapa? Bapak Teguh. Bapak tapinya jadi Fatma ini tahu, Pak, bikinnya kayak nyambung sama jurnal yang Fatma buat gitu. Bisa gak sih, Pak? Maksudnya kayak ada gak sih, Pak, kayak gitu? Bisa. Namanya jurnal berkelanjutan. Kalau saya juga sering bikin begitu kok. Misalnya gini, Iya, jadi kayak bikin seri gitu kan, kayak bikin seri. Kan jurnal itu satu artikel itu untuk satu tujuan ya. Sementara dalam penelitian itu kadang-kadang tujuannya ada 3, tujuannya ada 4. Nah, kalau artinya tujuannya ada 3, berarti bisa bikin 3 artikel gitu loh. mantap. Kaget ya. Iya, kira itu kan kayak Luar biasa nih Pak Teguh nih nggak mau kalah nih.
Tapi Fatma nggak bisa pakai Mendeley, Pak. Jadi laptopnya tidak kuat. Pak Teguh cerita sama saya, dia udah ngajarin Zotero ya. Awas loh. Iya, iya Pak. Udah itu kayak, Fatma mikirnya gini, Mendeley aja nggak kuat. Jadi udah manual. Ya pokoknya inilah diatur oleh kamu lah. Oke Pak. Di-upgrade dong laptopnya. Nanti dicoba. Soalnya beneran loh, saya punya laptop tahun 2010. Saya baru ganti per Desember kemarin. Fatma juga pernah 2010. Ya, kalau kamu laptopnya 2010 harusnya udah lemot banget itu, udah nggak bisa diajak kompromi itu mah. Mantap. Udahlah. Persa mana Persa? Iya, maafin. Versa baru masuk lagi, Bapak. Ih, kesel banget sinyalnya keluar masuk jadi ketinggalan. Bapak jadi balik lagi nah Bapak yang ini yang oleh Mardiatna ini Versa udah ngutip, Pak. Iya, kan udah ngutip nih. Kan artinya penelitian Iya, sebelumnya kan boleh seperti ini bentuknya. tapi Versa bentuknya nggak kayak gini. Ngutipnya tuh cuman kata-kata yang di dalamnya dia, kayak misalnya cerita rakyat itu apa, gitu doang, Pak. Ya, itu kan artinya mengutip informasi. Adapun Iya, yang mengutip dimaksud informasi. dengan telah artikel adalah di mana sih posisi penelitian kamu. Jadi kata kuncinya di mana sih posisi penelitian. Nah, kalau misalkan kalau Merdiatna meneliti tentang struktur cerita, kemudian Desnayanti Kailani meneliti tentang bentuk presentasi, kamu tidak boleh melakukan penelitian yang sama gitu. Harus melakukan penelitian yang beda. Penelitian kamu adalah apa? Telah cerita rakyatnya kan. Nah, Iya. hampir sama dengan Merdiatna. Saya bilang hampir sama. Bedanya kalau di Merdiatna, dia fokus pada strukturnya. Kalau kamu hanya dengan Iya. cara menelaah ceritanya gitu loh. Nah, Bapak kan Persa juga kan apa namanya ada tuh satu lagi. Persa bingung nih, jadi di hasil sama pembahasannya harus ngapain. Yang lain tuh temanya di kayak tema-tema kayak gitunya nih bener kayak Mardiatna ini disebut-sebutin. Terus kayak jurnalnya siapa gitu ya. Sama disebut-sebutin juga. Oh, oh baru paham Persa sekarang. Bedanya tuh dari situ. Iya, udah Oh. paham sekarang. Iya, maksudnya oh, udah nangkep lah gitu. Oh, kirain Versa tuh apa yang diambil tuh sama-sama dari nilai budaya, cuman emang isinya tuh beda-beda. Orang tuh ada yang ini strukturnya, ada yang cuman kayak apa ya lupa. Ada strukturnya apa enggak gitu. Bener-bener detail banget orang ada tuh Pak yang nyeritainnya. Oh, berarti Versa tuh emang fokusnya ke ininya. Wah, Bapak keren Versa nih. mau saya screen lagi ya. Ya, nggak usah. Pengen lihat. Itu terus di hasilnya gimana Pak? Udah bener? Maksudnya tuh kayak gitu apa gimana gitu? Ya, kalau hasil saya lupa kalau kamu nggak share screen. Oh, Hasil itu ada sub-subnya, Fer. nih Versa baru kayak gini Pak. Ya kan tadi ada yang dipindah ya dari pendahuluan ya. Iya, Ya, jadi tapi gini, pas di eh, pembahasan. kan kalau ini kan udah langsung fokus pada nilai budayanya ya kan. Iya. Enggak, fokus sebelumnya ada pengantarnya gitu loh. Jadi Oh, kalau Versa nggak ada. enggak kan di karena tadi ada yang mindahin kamu bilang aja cerita rakyat itu apa sih gitu. Berarti kayak pengertian cerita rakyatnya itu sendiri lagi apa gimana? Iya, lebih dalam lagi pengertian cerita rakyat khususnya lisan ya. Karena kan tadi kamu bilang ada ciri-ciri cerita lisan ya. Oke, jadi fokus kamu adalah Iya.
pengertian cerita rakyat lisan itu apa gitu. Kemudian ditambahkan sub keduanya adalah karakteristik cerita lisan. Dicatat nggak sih? Iya, dicatat. Ya. Jadi mulai bikin payungnya Lisan. oleh kamu ya. Nah, cerita rakyat berbentuk lisan itu kayak apa sih gitu. Nah, kemudian adanya ciri-ciri cerita rakyat lisan. Lalu kamu melanjutkan dengan ini sinopsis cerita rakyat Mandalika, rakyat Putri Mandalika. Yang di atas tadi apa ya? Iya, udah dikerjain kan sama kamu kan ya, sinopsisnya. Udah. Kan ini kan tinggal bikin susunan aja gitu loh, Per. Lalu baru nilai budaya gitu loh. Nah, kan kamu nilai budayanya udah nih. Nilai budaya itu ternyata terbagi. Ada nilai budaya dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Nilai budaya apa-apa kayak gitu aja. Ya, artinya ini mungkin penggolongan nilai budaya Putri. Bapak, Persa kirain penggolongan nilai budaya. Kenapa? Bapak, berarti susunannya apa itu cerita rakyat lisan di hasil dan pembahasan ini, terus karakteristik cerita rakyat lisan tuh apa aja, terus ciri-cirinya yang tadi yang di atas dipindahin ke bawah, terus sinopsisnya aja. Ini kelihatan nggak sih di layar kamu tulisan saya? Siapa sih jelek lagi? Enggak ya? Iya. Baru kelihatan. Oh ya udah tuh. Baru muncul. Ya. Cerita rakyat berbentuk lisan. Apa itu cerita rakyat berbentuk lisan? Ya kan cerita rakyat kamu udah jelasin di pendahuluan, tapi cerita rakyat berbentuk lisan itu apa sih? Apa itu cerita rakyat? Iya. Oh iya, Per, jangan pakai ciri deh, Per, pakainya karakter aja. Penggolongan nilai. Siapa masih Dito? Karakter. Siapa masih Dito? Iya, soalnya ini karakteristik. Oh, berarti ciri-cirinya hilangin ya, Pak? Ya kan ciri-ciri sinonimnya karakteristik. Berarti apa itu cerita rakyat lisan? Iya, berarti ganti jadi karakteristik cerita rakyat lisan. Sinopsis. Habis. Oh iya Bapak, ini yang daftar pustaka. Persa kan yang bikin lewat Word itu ya. Siap Persa masih kedengar. Ini suaranya masih kedengaran nggak? Kedengeran, Per. Oh, nggak putus-putus ya. Ini yang bikin dapus di Word itu Pak. Ya, kenapa waktu dapus di Word? Tuh ada tipe tuh, nilai pendidikan, karakter. Aduh Persa, tipenya kebangetan deh. Iya ini nih, ini karakter. Oh iya. Tuh namanya Fitrianingrum, bukan Fitrianingrum Evi. Nama lengkapnya Evi Fitrianingrum. Kenapa ada yang dimerahin, kenapa ada yang dibiruin gitu, Per? Oh ini yang dimerahin ini apa ya yang nggak Versa ambil apa gitu ya lupa.
Ini Versa merahin, kata-katanya juga ada yang Versa merahin di atas tuh apa Versa udah hapus? Ini Versa merahin, ini biru. Dibiruin tuh yang tadi Pak, yang di atas yang pengertian apa ya? Bau nyale atau apa gitu lupa. Festival bau nyale. Terus pertanyaan kamu adalah Ini berarti Dapus ini maksudnya belum benar ya Pak? kalau kalau secara penulisan sudah betul. Hanya gini loh Per, kamu bisa nggak hilangin Januari 11, September, Desember, Juni 30? Bisa nggak hilangin itu? Diedit lagi ya. Bisa. Ini yang ah, bisa nggak? Oh, bulan tahunnya jangan diambil. Betul. Apa gimana? Bulan tanggal. Itu kan ada di ini di apa di bagian. Versa kira tuh. Nah, kamu kira apa? Yang boleh pakai bulan dan tanggal. Versa kira tuh diambil Pak. Soalnya Iya, di situ. kalau kamu ambil betul, tapi untuk koran saja. Nah, sementara kalau jurnal pakainya tahun. Jurnal, buku, proceeding itu tahun. Nah, yang pakai tanggal itu koran. Oh, koran. Jadi ntar kamu ini ya update ya bulannya jangan. Soalnya setiap bikin Dapus. Bikin dapur selalu pakai gitu Per. Rajin banget. Bapak berarti udah kayak gitu aja ya. Aduh. Iya, tambah tipe-tipenya betul. Mungkin nanti kalau misalnya Versa. Pak, kalau misalnya Versa, kan Versa presentasinya minggu kedua. Ya. Belum presentasi. Nanti kalau misalnya Versa ini udah dibenerin, Versa konsul lagi boleh? Boleh lah. Yang tidak boleh adalah Nggak kayak pas konsul pada UTS saat kan kalau UTS udah nggak bisa konsul lagi. Kalau misalnya sekarang masih, oh boleh. Yang tidak boleh konsulnya pada saat sidang. Oh, berarti masih bisa ya Pak. Takutnya tuh udah di stop gitu kalau misalnya udah pas mau ke saya besok kan udah mau sidang tuh Pak. Ya udah nggak ada yang bisa konsul lagi gitu. Takutnya tuh kayak gitu Pak. Sampai revisi juga masih ada tahu. Kan setelah di sidang ternyata harus ada yang revisi. Itu masih ada yang konsul. Tapi semua revisi. Oh, jadi setelah Revisi berakhir tanggal 30 loh. Oh. Gue kirain tuh kalau udah sidang udah selesai. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Semangat. Menurut kamu? Kirain udah beres. Iya, kayak udah aja gitu. Ya nggak gitu juga lah, kan yang namanya pertanggungjawaban penelitian tuh harus menyeluruh ya antara apa yang kamu ucapkan dan apa yang kamu tuliskan. Nah, ketika harus revisi kan sama aja kayak misalnya nanti kamu akan menghadapi sidang skripsi. Setelah sidang skripsi juga kamu pasti akan revisi. Iya gitu. sih. Kira. Kamu berharap yang lain. Tidaklah, saya tidak. Maksudnya tuh kalau saya tidak memberikan waktu revisi, nanti yang ada nilai kamu seadanya pada saat sidang. Emang mau? Enggak mau lah Pak, ini perjuangan 1 semester. Maksudnya enggak ngeliat ya udah mau dikasih nilai berapa juga nggak apa-apa, cuman kayak ya Allah perjuangan 1 semester gitu. Iya, ini kalau saya mah PD tinggal kamu rapiin, nanti lihat wujudnya kayak apa, PD ini terbit ini tahu. Semangat, Pat. Tapi harus selesai ya. Ini kan simpulan aja belum ada. Simpulannya apa? Iya.
Mm-mm. Hasil juga belum jelas. Amin dulu aja deh. Kan hasilnya udah ada penggolongan nilai budaya. Udah ada 5 kan? Iya, tapi kan maksudnya dari pembahasan. Oh iya, Bapak PS1 lupa mau nanya, mau saya screen lagi deh. Kan kalau misalnya di cerita rakyatnya itu, di si bukunya, file bukunya itu banyak nilai budayanya, kayak misalnya contoh nilai budaya hubungan manusia dengan masyarakat itu kan banyak banget tuh. Itu benar harus semua dimasukin apa cuman intinya doang, Pak? Yang Banyak mewakili juga aja. tapi kayak oh, Yang mewakili intinya kayak aja. sama gitu, Pak. Kayak misalkan begini, misalnya kan hubungan dengan manusia dengan Tuhan itu diwakili 1. Coba lihat deh, hubungan manusia dengan Tuhan. Ini kan kamu mengutipnya ini, bersemedi di tengah kegelisahan rakyat, gitu kan? Nah, yang kata-kata mana yang dimaksud dengan Iya, cuma ada satu, Pak. yang mana? Kan kalau kamu di sini kan memperlihatkan bagaimana keyakinan yang kuat Yang ini akan doang, Pak. pertolongan Kalau dari Tuhan. misalnya Enggak, yang kamu sebut dengan manusia dengan Tuhan, sementara ininya adalah bersemedi di tengah kegelisahan soalnya yang rakyat. Persa baca-baca tuh Baca-baca apa? dalam kesunyian itu berarti ini nggak masuk ya Pak, berarti nilai budayanya cuma ada 4 juga yang ini tuh kayak ragu gitu loh Pak, soalnya emang nggak ada lagi di cerita rakyat Putri Mandalika itu nggak ada nilai budaya dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Ya, berarti nggak Suara usah Persa jelas ditulis. nggak? Jelas. Mungkin saya nyampe ke sananya Oh, delay berarti kali ya. takutnya tuh harus iya. Semedi ini namanya tindakan spiritual loh dengan animisme kalau saya bilang mah. Jadi bukan kepada Tuhan sebenarnya. Tapi itu bukan oh, Apa ya? kok kira Fer? Merefleksikan diri terhadap apa? Kalau dulu itu ada yang istilah puasa mutih, tahu nggak, Per? Yang Enggak. orang bertapa gitu. Nah, itu tapi Oh iya iya iya. bukan manusia dengan Tuhan ya, tapi Oh, perilaku spiritual gitu loh. emang spiritual itu enggak sama-sama Tuhan. Ya nggak Kan mesti sama dong, oh beda. nggak mesti. Oh, kira versi itu spiritual tuh masuknya ke itu, Pak. Oh, Bapak satu lagi. Kan versi 1 ngambil si cerita rakyatnya itu ini Pak oleh ini, tapi Versa lupa linknya, link ininya Pak, link penulisnya. Gimana Pak di dapus yang masukinnya gimana? Coba kamu ketik apa ini dicari di Google nggak ada. Linknya iya sih belum dicari lagi, cuman kemarin. Berarti masukinnya linknya aja gitu Pak, misalnya kayak HTTPS gitu, itu nggak apa-apa Pak kalau Ya, kayak gitu. kalau ini kan modul ya. Kalau modul kan bisa Ya, dikutip gitu. Ini kan ini jadi kan nama penulisnya ada tuh Soraya Romadoni gitu kan. Terus nama judulnya ini kan ya, penerbitnya adalah ini kan pendidikan Kementerian Pendidikan itu penerbitnya tuh. Tahunnya ini. ya. Lalu judul modulnya apa? Judul modulnya Putri Mandalika. Ya udah, berarti itu bisa dikutip, bisa kamu masukkan ke citasi Word. Kayak kayak gimana? Kurang Kok kayak paham. gimana? Coba kamu kalau membuat citasi bagaimana pakai Word? Klik referensis kan? Oh, iya iya. Ya Allah si Versa lemot. Ini nggak perlu pakai linknya aja langsung. Kalau kamu udah tahu judulnya, langsung masukin aja.
Ini udah ada autornya, tapi yang SPD, DRS, kemudian SPD lagi ini jangan dipakai ya gitu. Langsung namanya Dani Soraya, Roma Doni M, Yuda Permana, Oh, Yuda. harus dimasukin. Iya kayak gitu. Dan Berarti Rabar 1 harus dimasukin linknya gitu Pak, soalnya ya nggak mesti dong, orang udah terbit kok atau modulnya udah pernah dipublis. Kalau udah terbit, ya biar aja suruh orang nyari. Yang penting kamu udah mengkutipnya. Bisa kan memasukkannya ke dalam citasi? enggak Pak, cara nulisnya gimana? Referensi, coba klik referensi. Cara ininya gimana? Ya referensi, coba klik referensi. Yang insert ini. Terus yang mana Pak? Oh iya benar ya, insert Citasnya mana citation. Pak? Mana sih? Insert citation aja. Ini nih, yang ini, yang insert citation tuh, yang itu, yang di bawah referensis tadi. Referensis. Insert citation. Ini. Add new source. Kemana lagi Pak? Itu add new source. Bentar. Aduh, lemot. Tipenya buku dong. Buku. Ya, tipenya buku. Oh. Autornya kamu tulis itu nama-namanya siapa. Autornya itu berarti nggak sama gelarnya ya Pak? Eko, Eko. Kok Eko itu tulisannya Dani Soraya. Iya. Oh iya, salah ini malah pengarahnya. Ya Allah. Dani Soraya. Dani Soraya. Oh, ada beberapa kan ya ini tuh. Jadi di sini apa masukinnya? Iya, betul. Let's terakhir. Soraya. Kamu jangan nulis Soraya Raya, Sorayara. Soraya. Lagi. Ini udah. Ini kok banyak banget sih? Iya, ketulis Pak, lupa nggak dihapus. Ya udah, berarti abis terus aja kayak ngisi jurnal gitu ya Pak, kayak ngisi dapus jurnal. Betul. Ya udah, okein dulu aja. Terus judulnya tadi kan Putri Mandalika kan, tahunnya 2018, udah. Oke? Iya, oke. Oke, Bapak, terima kasih. Asik. Ayo, saya punya waktu 6 menit lagi nih. Mau nanya apa? Udah cukup mungkin ya. Fatma, kayaknya Persa udah cukup, bingung lagi. Persa mau ngomong apa lagi? Udah, Fatma ada mau ini lagi nggak? Udah ya, cukup. Besok mau presentasi. Yeah. Fatma yang tadinya nggak akan konsul, jadi konsul. Ada yang presentasi besok. Semangat. Siapa sih? Iya, PPT-nya belum dikirim sama Fatma. Kapan saya bacanya ntar nih? Ntar pagi-pagi saya marahin deh. Ya Allah, Bapak. Lagi tega banget nih. Setiap yang mau ujian, ada yang 5 menit sebelumnya baru dikirim. Kan ngeselin kapan saya bacanya. Mengurangi pertanyaan.